Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya siapa? Muhammad yang mana? Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat. Lihat sini. Yang pertama perlu kita bahas, di mana ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu? Surah Quran, surah Al-Isra. Ayat berapa? Ayat 1. Nah, apa bunyinya coba? Subhanalladzi bi'abdihi lailam minal masjidil aqsal ladzi barak aula. Apa artinya? Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa pada waktu apa? Nah, pertanyaannya, kenapa Allah perjalankan Nabi waktu malam? Kenapa nggak siang? Coba siapa yang jawab? Kenapa nggak siang? Tahun lalu udah kita bahas nih kan? Kenapa nggak siang? Hah? Karena waktu yang baik untuk beribadah itu pada waktu apa ayatnya? Wa minal laili fata'azzaz bihi, pada malam hari tahajudlah kamu, kata Allah kan? Makanya Nabi diperjalankan pada waktu malam. Itu yang pertama ya. Baik, selanjutnya. Siapa yang tidak percaya surah Al-Isra, tidak mau percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj itu, maka kata ulama kita tergolong kepada orang kafir. Karena memang kejadiannya jelas terjadi. Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril masuk ke Masjidil Aqsa. Pertama atau Haram? Haram ke Masjid Aqsa. Aqsa di mana? Palestina. Dari Palestina Aqsa itu Nabi naik langit 1, 2, 3 sampai 7 sampai masuk ke Sidratul Muntaha. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi bisa masuk atau berjalan satu malam? Padahal 1.500 km antara apa? Haram dengan Aqsa, 1.500 km. Kendaraan buruk terbuat dari apa? Dari cahaya. Kecepatannya lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Makanya perjalanan 40 hari 40 malam dilalui Nabi cuma satu malam saja. Maka mempercayai Isra Mi'raj tidak boleh dengan apa kita percaya? Jangan percaya dengan akal, nggak ketemu, mana mungkin. Nanti pikiran kamu seperti itu, nggak mungkin. Perjalanan 1.500 km bisa dilalui satu malam. Kalau kita pikirkan dengan maka percaya dengan apa tadi? Dengan apa? Dengan hati. Lihat lagi. Yang pertama, pertanyaan selanjutnya. Nabi Isra Mi'raj tanggal berapa? Tanggal 27. 27 Rajab. Walaupun ulama yang lain mengatakan di luar 27 Rajab. Yang benarnya 27 Rajab. Kita lihat lagi. Selanjutnya, Nabi masuk ke Masjid Aqsa. Nabi sholat, di belakangnya siapa? Siapa di belakangnya? Semua Nabi. Di belakang Nabi semua Nabi. Nabi jadi imam di Masjid Aqsa. Baru Nabi naik langit 1, 2, 3 sampai 7 berjumpa dengan nabi-nabi yang lainnya. Dah, pertanyaannya, apa alasannya Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha? Sudah kita bahas tahun lalu. Ada 2 alasan. Yang umumnya untuk menerima
Wahyu apa? Yang pertama untuk perintah sholat. Yang kedua apa? Kemarin itu terjadi Amul Husni. Apa itu Amul Husni itu? Tahun kesedihan. Kalau sekarang namanya Fajar Set Boy namanya itu. Ya kan? Ada kan? Kalau dulu namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa Nabi sedih? Meninggal. Siapa meninggal? 2 orang yang paling dicintai setahun 2 kali 1 bus. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Pamannya Abu Thalib, istrinya Siti, 2 orang 1 tahun meninggal. Maka Nabi sedih. Tapi Nabi tidak meratap. Nggak mau Nabi meratap, cuma sedih saja. Maka Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Allah mau menghibur Nabi Muhammad. Itu yang pertama alasannya. Meninggal 2 orang yang paling dicintai Nabi. Nabi sedih. Nah Allah ingin menghiburnya, maka Nabi diangkat. Yang kedua karena apa? Untuk menerima perintah sholat. Perintah apa? Sholat. Nabi jumpa dengan Nabi Musa alaihis di langit keberapa? Langit ke-7 jumpa siapa? Nabi Ibrahim. Langit ke-6 Nabi Musa. Ke-7 Nabi Ibrahim. Naik Nabi. Naik. Dan naik dari langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, disambut sama malaikat dengan sholawat Jibril. Apa sholawatnya? Allahumma sholli. Semuanya. Disambut sama malaikat yang lain. Mereka sholawat kepada Nabi. Apa yang terjadi? Ada satu malaikat, dia lalai. Dia nggak mau sholawat, bukan tidak mau, cuma lupa sholawat kepada Nabi. Antum tahu Allah apakan malaikat yang satu itu? Masih ingat? Diapain Allah? Allah patahkan sayap malaikat yang tidak sholawat kepada Nabi. Allah patahkan sayapnya. Itu saking mulianya Nabi Muhammad. Nabi masuk ke Sidratul Muntaha, berdebat dengan siapa? Malaikat. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya ini nggak boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Maka saya cukup sampai di sini, nggak bisa menemanimu ke dalam. Kata malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad, adakah seorang sahabat rela membiarkan sahabatnya berjalan sendiri? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, andaikan saya boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha, saya juga ingin masuk. Tapi 1 langkah kaki saya langkahkan, terbakar batang tubuhku. Kata malaikat Jibril. Masuk Nabi sendiri. Pertanyaannya, malaikat Jibril tidak boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha, tapi Nabi Muhammad boleh masuk. Berarti Nabi Muhammad itu manusia paling mulia. Yang lebih kita herankan, yang lebih diherankan oleh ulama kita, malaikat Jibril nggak boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha, tapi sandal Nabi Muhammad bisa masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Sandal Nabi Muhammad bisa masuk. Kenapa sandal itu boleh masuk? Malaikat Jibril masuk, malaikat Jibril terbakar. Sandal Nabi nggak terbakar. Kenapa kayak gitu? Karena sandal itu tiap hari berdempetan dengan telapak kaki, sampai sandal itu dimuliakan Allah. Apalagi kita banyak sholawat kepada Nabi, pasti lebih dimuliakan oleh Allah. Sedangkan sandal boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Apalagi kita kalau banyak sholawat pasti diboleh.
Ada satu kisah nih. Ada satu kisah bernama Syekh Ad-Diba. Siapa namanya? Syekh Ad-Diba. Syekh Ad-Diba ini berangkat dari kampungnya menuju kota Makkah mau melakukan ibadah haji. Dia membawa murid-muridnya. Lihat sini, nanti kamu nggak paham. Syekh Ad-Diba membawa murid-muridnya dari kampungnya menuju kota Makkah. Tiba-tiba ada anak umur 8 tahun. Berapa tahun? 8 tahun. Menerobos ke tengah-tengah mereka. Apa kata anak itu? Ya Syekh, perbolehkan saya ikut dengan kalian menuju kota Makkah. Apa yang kamu inginkan, kata Syekh Ad-Diba? Saya rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pikiran Syekh Ad-Diba, anak ini akan jadi beban bagi kami, maka dia nggak boleh ikut. Apa kata Syekh Ad-Diba? Kamu nggak usah ikut, nanti kamu beban bagi kami. Kata anak tersebut, mohon ya Syekh, perbolehkan saya rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak umur 8 tahun tuh. Makanya Bapak ajarkan kamu mulai sekarang banyak sholawat. Supaya apa? Kamu cinta kepada Nabi Muhammad. Syekh Ad-Diba nggak membolehkan anak itu ikut. Apa kalian tahu apa yang dilakukan anak tersebut? Badannya kecil, dia masuk diam-diam ke dalam petinya Syekh Ad-Diba. Diam-diam dia masuk. Saking rindunya kepada Nabi Muhammad. Diam-diam dia masuk ke dalam petinya Syekh Ad-Diba. Apa yang terjadi? Mereka berjalan selama 2 minggu melewati padang pasir. Sampai di kota Makkah, tiba-tiba keluar anak tersebut dari peti itu. Heran Syekh Ad-Diba. Kok kamu udah ada di sini, katanya? Dari mana kamu masuk? Saya diam-diam masuk ke dalam petimu ya Syekh, karena cintaku kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Syekh Ad-Diba? Saya tidak heran engkau masuk ke dalam petiku karena tubuhmu kecil. Yang saya herankan sekarang, kenapa anak umur 8 tahun seperti kamu ini cintamu mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan saya seorang imam? Apakah cintaku lebih dalam kepada Nabi daripada cintamu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Turun anak tersebut dari peti. Dan turunnya dari peti, ada tempat pijakan kaki, cetakan pijakan kaki. Dia cium pijakan kaki itu. Apa kata dia? Ya Syekh, apakah ini pijakan kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Syekh Ad-Diba, iya benar. Dia cium kaki Nabi Muhammad itu, pijakan kakinya. Satu riwayat mengatakan setelah dia cium meninggal anak tersebut. Saking rindunya kepada Nabi Muhammad. Riwayat yang lain mengatakan anak tersebut lanjut ke kota Madinah melakukan ziarah ke makam Nabi. Saat anak tersebut ziarah di makam Nabi, pecah jantungnya. Pecah. Saking rindunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimakamkanlah anak itu di perbatasan kota Madinah. Datang Syekh Ad-Diba suatu ketika rindu kepada anak tersebut. Dia ziarahi anak tersebut. Ternyata makam anak itu sudah pindah ke samping makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti kalau kamu ada kesempatan berangkat umroh, cari di mana makam berjalan, pasti tunjukkan orang. Itu makam seorang anak yang ketika dia rindu kepada Nabi, saat dia ziarah, pecah jantungnya di samping kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau kamu umroh, cari di mana makam berjalan. Ceritanya seperti itu. Anak umur 8 tahun rindu kepada Nabi. Kenapa Bapak setiap hari kita masuk selalu bacakan sholawat? Alasan Bapak membuat kamu sholawat supaya mulai dari kecil kamu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cinta kepada siapa? Fajar Set Boy. Kamu itu tuh sebentar Fajar Set Boy. Siapa lagi? Siapa lagi yang kamu suka di TV tuh? Alif Chat Max. Siapa lagi? Padahal Prayoga. Ya kan? Siapa lagi? Makanya kalau mereka meninggal, mereka bisa nggak ngasih pertolongan kepadamu? Kalau Nabi bisa nggak? Bisa. Kita umat Islam ini nanti di surga, Nabi menunggu kita. Dia tidak mau pergi dari situ sampai dia pastikan betul umat Nabi Muhammad benar-benar semua masuk surga. Makanya ada seorang ulama punya ilmu tapi jarang sholawat. Dia ilmunya banyak tapi jarang sholawat. Masuk neraka.
Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya ini umatmu, tolong selamatkan aku, tolong mintakan kepada Allah supaya aku masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Kamu siapa? Kata Nabi Muhammad. Saya ini orang-orang alim, punya ilmu banyak. Pernahkah kamu selawat kepada aku? Kata Nabi. Enggak pernah, kata Nabi. Dah, biarkan aja kamu di neraka, kata Nabi. Orang pintar, punya ilmu banyak, kalau jarang selawat masuk neraka. Bayangkan, masuk neraka. Makanya kita biar nggak pintar, tapi banyak selawatnya. Maka orang yang banyak selawat nanti akan dimuliakan Allah. Maka antum-antum ini kalau banyak sholawat tiap hari, mulai dari kecil seperti ini, akan ada orang-orang yang akan Allah sukseskan. Paham? Akan ada orang-orang yang akan Allah sukses. Maka jangan kamu malas ketika Bapak ajak bersolawat. Kenapa Bapak bisa seperti ini? Alasan Bapak apa? Tanya Bang Firly, kami punya majelis. Namanya Majelis Nurus Syafa'ah. Pembinaannya Habaib, keturunan Nabi. Dia buat setiap malam Jumat seperti ini habis Isya, solawatan. Habis solawatan nanti kita dengarkan ceramah dari beliau. Maka beliau itu memberikan motivasi-motivasi sehingga kita bisa sukses. Maka solawat itu adalah membuat kita sukses. Nah, maka antum jangan malas untuk bersolawat. Paham toh? Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam
ambil